Namo Buddhaya, Lause, dan teman-teman semuanya. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang apa yang diajarkan Buddha mengenai kerukunan. Sebelumnya izinkan saya perkenalkan diri. Nama saya Evelyn Linda dengan NIM 210406008, Stambuk 2021 dari Fakultas Teknik Program Studi Arsitektur. Langsung saja kita mulai. Apa itu kerukunan? Kerukunan hidup beragama adalah kondisi bagi semua umat bisa hidup bersama-sama secara damai tanpa mengurangi hak dan kebebasan masing-masing untuk menganut dan melaksanakan kewajiban agamanya. Kerukunan akan bisa dicapai apabila setiap golongan agama memiliki prinsip setuju dalam perbedaan. Setuju dalam perbedaan berarti orang mau menerima dan menghormati orang lain dengan seluruh aspirasi, keyakinan, kebiasaan, dan pada pola hidupnya. Mereka menerima dan menghormati orang lain dengan kebebasan untuk menganut keyakinan agamanya sendiri. Untuk menjaga kerukunan, haruslah kita memahami dan menerapkan sikap toleransi pada kehidupan kita. Jika dikerucutkan ke ranah sara, maka toleransi bisa disebut sebagai sikap menghargai kepercayaan atau agama yang berbeda dengan kepercayaan atau agama kita sendiri. Dalam Buddhisme, toleransi sangat jelas diajarkan. Selama 45 tahun berkhotbah, Sang Buddha telah mengajarkan tentang toleransi dalam beragama meskipun tidak secara spesifik. Toleransi yang diajarkan Sang Buddha tidak terlalu kompleks dan mudah dipahami. Salah satunya adalah 4 sifat luhur atau Brahmavihara yang terdiri dari metta, cinta kasih, karuna, welas asih, mudita, simpati, dan upeka, keseimbangan batin. Keempat sifat luhur itulah yang menjadi dasar dari toleransi dalam Buddhisme. Brahmavihara terdiri dari 2 kata, yaitu Brahma dan Vihara. Brahma berarti agung, sangat luhur, terpuji, mulia, dan Vihara berarti cara hidup. Maka dari itu, Brahmavihara adalah cara untuk melatih diri, menempah perilaku terpuji seperti metta, karuna, mudita, dan upeka. Sifat ini dapat digali dan diasah melalui praktik berinteraksi dengan orang lain. Jika sifat Brahmavihara dalam diri seorang umat Buddha telah berkembang, maka toleransi dan kerukunan akan terjaga. Kita dapat membiarkan umat agama lain untuk menjalankan kepercayaan mereka dan melakukan ibadah mereka. Sekalipun kita tidak setuju atau bertentangan dengan apa yang mereka lakukan, rasa tidak setuju yang muncul dalam diri kita bisa dikikis dengan mengamalkan keempat sifat luhur tersebut. Apa itu metta, karuna, mudita, dan upeka? Metta merupakan sifat cinta kasih yang universal sebagai penekan rasa kebencian dengan cara menebarkan cinta kasih kepada semua makhluk. Di dalam agama Buddha, menebarkan cinta kasih adalah hal yang harus dimiliki banyak orang agar tidak ada kebencian pada semua makhluk. Dengan adanya cinta kasih yang ditebarkan pada semua makhluk, mampu membuat perasaan benci menjadi perasaan yang positif. Karuna atau belas kasihan atau kasih sayang adalah ketika kita melihat atau menjumpai orang yang menderita, maka kita akan merasa kasihan dan ingin menolongnya. Hal ini akan menekan sifat egois yang dimiliki oleh manusia. Misalnya, ketika melihat sesama umat yang sedang mengalami kesulitan dalam hal apapun, maka kita harus menolongnya. Menolong tentu dilakukan sesuai kemampuan, sehingga tidak memberatkan dan menimbulkan penderitaan yang baru. Sifat karuna ini sangat berpengaruh dengan timbulnya rasa toleransi kepada semua umat Buddha. Dalam konteks yang lebih luas, sifat karuna ini tidak hanya merujuk pada orang yang seagama, tetapi juga dengan orang yang berbeda keyakinan, etnis, organisasi, dan sebagainya. Mudita merupakan perasaan simpati atau rasa turut bersukacita atas pencapaian yang telah didapat seseorang, baik itu kebahagiaan, keberhasilan, dan lain-lain. Tidak setiap orang memiliki kebesaran hati untuk bermudita. Yang sering terjadi di masyarakat adalah ketika orang lain mendapatkan ketercapaian atau usaha yang dilakukan, justru mendapatkan cemooh, rasa tidak suka, dan kedengkian yang muncul. Oleh karena itu, sebagai orang yang menerapkan Brahmavihara, seharusnya memiliki keluasan hati yang lebih besar. Manusia membutuhkan ketenangan batin dalam menjalankan kehidupan. Ketenangan tersebut dapat diperoleh melalui keseimbangan batin atau yang disebut upekha. Dalam keadaan apapun, baiknya manusia tidak terlalu berlebihan dan tetap memiliki batin yang seimbang. Hal ini dilakukan agar apapun yang terjadi tidak akan terlalu menjadi beban untuk manusia, dan ketika menyenangkan juga tidak terlalu senang. Keseimbangan ini membuat jiwa setiap manusia menjadi lebih tenang dan terarah. Di samping itu, keseimbangan batin membuat manusia dapat menahan dan mengendalikan segala hawa nafsu negatif yang dapat memunculkan sifat keserakahan dan ketamakan duniawi. Demikian yang dapat saya jelaskan. Terima kasih telah mendengarkan dan saya minta maaf jika terdapat salah kata. Namo Buddhaya.